Gimana rasanya jadi turis di Washington DC? Enak nggak jadi turis di Amerika Serikat? Kita bisa lihat presiden, apakah ada Joe Biden sedang di sana. Oke, kita udah sampai nih di Metro Center. Sekarang kita akan jalan-jalan di sekitar Washington DC. Kemana? Ikuti kita. Ayo, kita jalan-jalan. Kemana? Nah, pemirsa, semua kereta di Washington DC semuanya ngumpul di Metro Station ini. Metro Center. Semua kereta dari berbagai penjuru utara, selatan, barat, timur semua ngumpul di sini. Dan enaknya dari sini kita akan jalan-jalan ke salah satu tempat paling ikonik di Washington DC, yaitu Gedung Putih. Coba dengar pemirsa. Ini bukan kita yang minta ya, tapi ada di setel loh. Suaranya Indonesia Raya loh. Depan Gedung Putih persis kayak Indonesia. Yeah. Welcome. Thank you. How you doing, sir? You good? Why do you play this music? To welcome you to the White House. Thank you so much. All right, and 9 times out of 10, when I play the music of Indonesia, if there are other people here from Indonesia, they get a chance to meet. Memutar musik lagu dan sebagainya, dan ternyata memang orang Indonesia pada datang ke sini buat ketemu dia kalau ketika diputar ya. Indonesia. Let me play this little music for you as well, all right? Because we do try to feature some of the music from the country as well. Yeah. I know that song, but I'm not gonna dance it. Yeah, I'm still not brave enough to dance here. Ya Allah, nggak nyangka ketemu juga di sini gitu. Nah, pemirsa, Gedung Putih ini salah satu destinasi favorit karena bentuknya yang unik dan ikonik gitu ya. Tapi di Washington DC itu juga ada loh salah satu jejak Indonesia yang juga cukup terkenal, yaitu Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Washington DC. Nah, gedung ini tuh sempat menjadi salah satu tempat yang lumayan megah pada masanya dan kemudian saat ini pun menjadi salah satu tempat yang paling banyak menarik perhatian masyarakat. Kita lihat liputannya. Rumah ini sempat menjadi rumah termahal di Washington DC. Dibangun pada tahun 1901, biayanya kalau dihitung dengan uang sekarang setara dengan 21 juta dolar Amerika atau sekitar 300 miliar rupiah. Kita akan mulai lihat dari pintu masuk. Pemilik lamanya adalah pengusaha tambang emas di Colorado yang kaya raya, Thomas Walsh. Konon, dulu pemiliknya menyimpan emas batangan di rumah ini. Siapa pemiliknya sekarang? Dubes pertama kita, Bapak Ali Sastroamijoyo, kemudian membeli gedung ini dan menjadikan gedung ini sebagai Kedutaan Besar Republik Indonesia di tahun 1951. Kita lihat apa yang istimewa dari building yang paling istimewa yang pertama adalah staircase. Ini grand staircase namanya. Oke, ini masih boleh dinaikin? Boleh dinaikin. Ini fungsional ini. Patungnya ini juga aslinya dari waktu Walsh masih di sini. Jadi ini salah satu dari barang-barang yang aslinya ada di sini. Nah, ini namanya ruang Garuda. Dan ini biasanya kita pakai untuk resepsi diplomatik begitu ya. Nah, di sini juga ada fitur yang menarik. Ini organnya. Organ memang dari awal mansion ini dibangun ya, sudah ada organ ini. Urban legend yang istimewa, gedung ini dikenal berhantu. Anak keluarga Walsh yang diwarisi gedung, Evelyn Walsh, disebut arwahnya masih bermukim di rumah ini. Ternyata di YouTube itu ini salah satu dari 10 tempat yang paling berhantu di
Amerika Serikat ya. Ini nggak gagu ya? Tidak. Oke. Saya sering sampai malam-malam ya bekerja di sini dan sejauh ini sih Aman. belum ada ya aman ya. Nah, pengen ketemu. ini yang unik ya ceilingnya. Di ruangan presiden, langit-langit berhias lukisan yang dirawat dan masih dalam kondisi aslinya. Gedung ini punya lift yang dipercaya adalah rumah pertama yang memiliki lift di Amerika. Diperkirakan salah satu atau mungkin rumah pertama yang punya lift. Sekarang saya mau nyoba liftnya nih. Dia ada lift untuk orang sama lift buat makanan. Tahun 1973, gedung KBRI menjadi bangunan cagar budaya di Amerika. Bangunan memiliki 60 ruangan. Keluarga Thomas Walsh memerlukan 23 orang pelayan untuk merawat rumah dan semua urusan rumah tangganya. Udah mulai banyak turis yang jalan-jalan. Kayak depan istana presiden, tapi bayangin kalau lu di Jakarta, di depan istana negaranya kan kagak boleh nih, kayak gini-gini nih. Tapi di Amerika boleh coy. So where are you from again? I'm from Michigan. Michigan. Yeah. So how do you like DC? I love DC. It's so beautiful. There's so much to do. I think it's so historic, and I always love how they have such fresh flowers in front. Nah, pemirsa, di Gedung Putih ini adalah tempat kediaman dan juga tempat kerja Presiden Amerika Serikat. Nah, di Gedung Putih ini juga berbagai keputusan penting biasanya diambil. Kalau Anda melihat film-film gitu kan ya, itu biasanya ada banyak kan scene-scene adegan-adegan yang menunjukkan Gedung Putih ini. Makanya ketika semua orang datang ke Amerika, ke Washington DC, mereka selalu tidak melewatkan Gedung Putih ini sebagai salah satu tempat yang dikunjungin karena cukup ikonik juga. Kayak depan istana presiden, tapi bayangin kalau lu di Jakarta, di depan istana negaranya kan kagak boleh nih, kayak gini-gini nih. Tapi di Amerika boleh coy, karena banyak orang, luas dan depan Gedung Putih persis. Jadi biasanya tempat ini juga selalu digunakan untuk berunjuk rasa atau demo. Semua boleh menyuarakan pendapatnya, apapun itu isunya, mulai dari isu soal internal dalam negeri Amerika atau sampai urusan luar negeri seperti yang sekarang sedang ramai, Israel, Gaza, Ukraina, Rusia. Di Amerika sendiri pun ketika ada pemilu pun semuanya di sini, masyarakat berunjuk rasa di depan Gedung Putih, itu semuanya bebas karena ada amandemen pertama untuk menyampaikan pendapat secara bebas di negara demokrasi ini. Nah, ngomong-ngomong soal pendapat nih pemirsa, di Amerika itu nilai yang paling diutamakan terkait dengan perbedaan pendapat itu adalah menyuarakan secara bebas ekspresi berpendapat setiap orang. Termasuk ini ada salah satu cerita unik, yaitu seorang penari hip hop yang cukup beda dibandingkan dengan lainnya. Kita lihat liputannya. Sejak kecil, Amira Sackett jatuh hati pada hip hop, gerakan budaya yang lahir di The Bronx, New York. Kini, ia berprofesi sebagai penari, koreografer, dan pengajar tari hip hop. Ia bertekad patahkan stereotipe bahwa perempuan Muslim terkekang, pasif, bahkan ekstremis. I was really kind of upset by the way that Muslim women were being talked about in the media, but I didn't see us being represented. Namanya dikenal lewat koreografi grup We Are Muslim, Don't Panic. I had people who were of different faith backgrounds really come up and start to discuss like faith in a way where we could connect. Di festival hip-hop tahunan Words, Beats, and Life di Washington DC, Amira tampil dan mengajar kelas yang pesertanya berasal dari beragam latar belakang. Not very often at all. Like, I don't know if I've seen more than I can count on my hand. So it's like, it's good to see because it really does bring out like the diversity of the community. We need to break that stereotype that they are within a box and that they have to do things a certain way. They have their own lives, they have their own goals and wants and needs. Amira sadar, tantangan yang ia hadapi tak sekedar sentimen publik terhadap agamanya, tapi juga perdebatan di komunitasnya. It just felt like full circle for me to like kind of struggle here in the US, like against all of these stereotypes
and then go to a Muslim country where it's also I'm a little bit controversial, but then be embraced, to be embraced by that community. Tantangan serupa dialami Viera Salasviana Monica, penari dan pengajar tari hip hop di Indonesia. Tantangannya sudut pandang keluarga dan orang sekitar aku, yang mereka sebenarnya tidak mengerti apa profesiku, pekerjaanku dalam menari ini kok berhijab. Lewat media sosial, ia unjuk keahliannya. Ada yang memuji, tapi tak jarang yang mencibir. Sempat berkecil hati, kini Viera bangkit kembali. Mau ngetik bagaimanapun, mau ngecibirin komentar apapun, ya mereka punya hak. Aku ya terima kritik sarannya mereka, aku dengerin. Tapi bukan berarti aku yang kayak ya bodoh amat, nggak terlalu peduli. Yang aku maksud nggak terlalu mikirin ya, karena aku hanya fokus untuk mengembangkan diri aku. Upayanya berbuah manis. Ia memenangkan sejumlah kejuaraan dan ikut serta di ajang tari internasional. Baginya, hip hop adalah sarana berekspresi, bereksplorasi, dan berbagi ilmu. Nah pemirsa, itu tadi kita udah lihat kan gimana perbedaan itu bisa disatukan dengan berbagai cara. Sekarang kita punya cerita nih pemirsa dari Cak Supri dalam kisah yang jangan heran, jangan kaget, semuanya akan ditunjukkan oleh Cak Supri. Mantap, Lur. Cakep. Pemirsa, dunia ini yang penuh dengan keanehan. Saya Pak Aneh akan membawa Anda ke dunia keanehan. Pertama, mari kita kunjungi ke Jepang, di Tokyo tepatnya dulur. Itu ada wisata namanya wisata toilet. Jangan jijik dulu, karena ini wisata toilet yang toiletnya canggih. Bahkan ada 1-2 yang bisa mengajak Anda bergurau atau lelucon. Nah, kalau Anda main ke Tokyo, Jepang, jangan lupa ikut tur toilet. Jangan merasa jijik dulu, karena toilet-toilet umum yang jadi objek wisata ini bersih, tidak bau, modelnya berbeda-beda, dan ada yang dilengkapi mesin suara yang bisa ngajak bercanda. Untuk mengunjungi 15 toilet di kawasan Shibuya ini, dipatok tarif sekitar Rp500.000. Apa nggak sekalian nginep saja di toilet ini? 3, 2, 1. Dari dari Tokyo Jepang, Anda saya ajak ke India untuk menyaksikan hebohnya kampanye di sana. Ini ada satu kandidat yang sebenarnya sudah disediakan truk atau mobil terbuka untuk mendaftarkan diri kampanye, tapi dia memilih kerbau. Apa alasannya? Menarik pasti kan? Banyak cara ditempuh politisi India untuk menarik perhatian. Salah satunya yang dipertontonkan Ajit Prasad Mahato. Untuk mendaftarkan diri dari calon independen, Ajit memilih naik kerbau. Ajit memilih naik kerbau diiringi oleh para pendukungnya, padahal sudah disediakan dokar. Tidak jelas juga mengapa kerbau dipilih kok bukan kuda. Apalagi kuda nil, bisa berbahaya tentunya. Garengpung itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Tonggeret ya. Dari India saya ajak ke daerah New Orleans di Louisiana, kota yang cukup eksentrik ini. Di sini ada sebuah restoran untuk menyambut datangnya tonggeret yang akan muncul, pokoknya banyak sekali nih tonggeret ya. Binatang yang untuk banyak orang menjijikkan, tapi di sebuah restoran di sini itu malah diolah dulur dan konon rasanya enak, tidak kalah dengan ikan salmon. Ratusan juta tonggeret bakal muncul di sejumlah daerah di Amerika, termasuk di kota New Orleans, Louisiana. Untuk menyambut kedatangan mereka, kafetaria Museum Serangga ini memberi tip bagaimana memasak tonggeret supaya gurih dan lezat. Kafetaria museum ini sudah sering mengajarkan memasak jangkrik ataupun orong-orong. Ini akan lebih gurih lagi kalau dibikin rempeyek. White House Gift, wah ini bisa nyari oleh-oleh dari Gedung Putih nih guys. Coba yuk kita lihat isinya ada apa aja di sini nih yang dijual, souvenirnya. What do you think about the White House today and all the time you're coming here? It's always historic and beautiful, and they do such a fabulous job keeping it up. Do you guys want to live there someday?
Yeah. Amen to that, right? He'll invite me, maybe, or she'll invite me. Nyebrang aja ngantri nih pemirsa. Kayak, ya tapi bagus lah, teratur gitu kan. Itu dia. White House gift. Wah, ini bisa nyari oleh-oleh dari Gedung Putih nih guys. Wah, ini banyak banget nih benda-benda Amerika yang super keren lah. Kayak banyakan Amerika banget gitu. Kayak belanja asik nih. Coba yuk kita lihat isinya ada apa aja di sini nih yang dijual. Souvenirnya. Kita lihat. Udah kayak Presiden Amerika bawaannya. Akhiri perpajakan tanpa perwakilan. Ini soalnya di DC kita harus bayar pajak, tapi nggak ada representatif di DPR. Itu sebenarnya FBI ya. Ini kayaknya nyetak di Bandung bisa nih. Oke, sambil lihat pemirsa, ada cerita seorang diaspora Indonesia di Massachusetts yang punya kebun apel. Jadi sekarang kita seger-seger nih yang lihatnya ya, sambil saya ngeliatin souvenir mana yang mau dibeli nih. Ini ceritanya. Yang tinggi menjulang gitu kadang dipotong. Di perkebunan seluas 39 hektar yang terletak di Littletown, Massachusetts inilah Nuri Auger mewujudkan keinginannya saat ia masih tinggal di Indonesia beberapa puluh tahun lalu. Saya besar di Indonesia dan kalau jalan-jalan ke Puncak, Bogor gitu, aduh nikmatnya ngeliat itu sayuran seger ya. Saya pernah mimpi kapan saya bisa nanti. Ada beberapa varietas apel ditanam di perkebunan ini, ada buah plum dan persik yang sudah siap dipanen. Saat musim panen seperti ini nampak serba indah, tapi kata Nuri sebelum masa panen, tanaman-tanaman buah ini perlu dirawat dengan telaten. Selain harus awas terhadap hama, di bulan Januari saat cuaca masih dingin dan bersalju, ia harus melakukan pruning atau memangkas pohon ranting apel supaya jangan terlalu rimbun. Belum lagi biaya besar yang harus dikeluarkan. Akhir bulan Juni, ini harus dikasih vitamin. Banyak sekali duitnya. Itu kira-kira untuk tanah sebesar ini tuh sampai $40.000 setahun untuk cuman beli chemical. Vitamin-vitamin itu. Meski berat, Nuri pantang mundur, apalagi suaminya Mark Auger yang sedang bekerja dari rumah karena pandemi ini mendukung sepenuhnya ia menjadi petani. He doesn't need much land to grow things. We have a small apartment in Baltimore where I work, and I lived there by myself for a year or two, and then my wife joined me after the kids went off to college, and my apartment soon became a jungle. There were plants everywhere. I couldn't even move inside my apartment anymore because there were so many plants. Hasil panen buah dipasok ke berbagai toko dan supermarket di Massachusetts. Atau kadang dibawa saat ia menjual makanan Indonesia di pasar kaget seperti di kota Westford, yang semua hasil keuntungannya disumbangkan ke Yayasan Pendidikan di Indonesia. Well, I don't know if she sells fruit from her farm, but I've gotten fruit that she's grown in her yard, and it's fantastic. But then also particularly I like her jamu. Yeah, she makes the most fantastic jamu. Membuat jamu jahe, kunyit, ataupun sari buah apel dan peach, kata Nuri, adalah strategi usaha yang ia lakukan supaya usaha kebun buahnya balik modal dan untung. Pembeli ini aja, ini bagus nih. Seal of the President of the United States. Ini kayak buat tempat pensil di kantor. Kayaknya saya beli 2 ini aja deh, buat di jas sama gantungan tas. Karena kalau beli lainnya tidak ada duit, pemirsa. How you doing? Good, how are you? Good, good. Would you like a bag? No. Oke. Ya, lihat nih. Keren kan tas jadi rame nih pemirsa. Wah, ada seal of the President of the United States. Nah, sudah sah kita ke Gedung Putih. Sekian, Jalan-Jalan Amerika. Saya Taris Tirziman dan ada Ronan Zakaria serta Lamburhanan di belakang kamera. Kita akan jumpa lagi dalam episode minggu depan. Sampai jumpa.